Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Pertobatan sejati. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Petrus dan rasul-rasul lain mengarahkan para pendengarnya kepada hal apa yang harus para pendengar itu lakukan. Semua orang berdosa dan para pendosa yang telah insaf harus diberi dorongan untuk dibaptis. Secara spesifik dan tegas, para rasul menunjukkan kepada mereka jalan yang harus mereka tempuh, yaitu dikatakan bertobatlah. Bertobat bagaikan papan yang harus kamu pegang setelah kapal karam. Pertobatan ini adalah mutlak, seperti yang diberitakan oleh para rasul, terutama oleh Yesus. Bertobat itu dibuktikan dengan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Maksudnya, buktikan bahwa engkau mempercayai ajaran Kristus dengan teguh dan berserahlah kepada anugerah serta kekuasaannya atas hidupmu. Itulah bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat, yaitu sebagai pemberi anugerah, dan sebagai Tuhan, yaitu sebagai penguasa hidupmu. Tanpa pertobatan, maka kalimat menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan akan sia-sia. Karunia Roh Kudus, yaitu keselamatan, hanya didapat oleh orang yang sungguh-sungguh bertobat, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Selanjutnya dibuktikan dengan dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada hal yang perlu kita semua renungkan. Periksa ulang kekristenan kita. Apakah kekristenan kita selama ini dasarnya pertobatan yang dibuktikan dengan dibaptis karena telah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, atau menjadi Kristen dengan proses yang tidak alkitabiah, yaitu karena ikut suami atau pasangan kita, ikut orang tua atau anak kita, karena terkesan bahwa Kristen itu baik. Hanya sebatas itu. Dibuktikan dengan aktif ke gereja dan pelayanan. Ini bukan bukti pertobatan yang sesuai Alkitab. Oleh karena itulah, diserukan pertobatan sejati oleh para rasul dalam ayat yang kita baca dan dengar ini. Bertobatlah karena percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Selanjutnya dibaptis, baru menerima karunia Roh Kudus, yaitu hidup kekal. Bagaimana dengan kekristenan kita selama ini? Lakukan proses pertobatan yang benar selagi ada waktu bertobat dan sadar terhadap kekristenan yang palsu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur mendapat penerangan hati dari firman-Mu. Saya meyakini bahwa pertobatan saya sungguh karena secara pribadi saya percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Saya bersyukur mendapat kesempatan mengalami pertobatan yang sejati, sehingga saya bisa bersaksi tentang kepastian anugerah keselamatan dari-Mu. Tuhan, bantulah saya, agar kekristenan saya tidak menyimpang karena berkat, karena penderitaan, karena kesenangan dunia. Saya mau terus hidup sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, yaitu menghasilkan buah pertobatan, dan hidup dipimpin Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.